Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 12, bagian 1. Sore hari menjelang malam. Setelah menyelesaikan kuliah khusus Hongbyon, aku langsung meninggalkan area akademi dan menuju Arcanium. Aku harus pergi ke toko buku. Apakah dia benar-benar percaya semua itu? Memikirkan apa yang baru saja kulakukan, aku merasakan rasa malu dan bersalah. Hongbyon. Dia jelas adalah penyihir yang baik dan pintar, tapi kelemahannya adalah cara berpikirnya yang terlalu kaku. Namun, itu bukan berarti aku seharusnya memanfaatkannya. Ya, tidak masalah karena dia penjahat bagaimanapun juga. Aku tidak punya pilihan. Saat ini, bayangan Argento sebagai pedang sihir melayang di depan mataku. Aku harus segera mengubah Argento menjadi pedang sihir untuk meningkatkan keterlibatanku dalam alur cerita akademi. Berhentilah memikirkan itu. Aku harus membeli buku juga. Besok, aku membutuhkan buku untuk jurusanku karena aku akan mengambil kelas praktikum dan kuliah dengan sungguh-sungguh. Saat aku berjalan melalui jalanan kota sihir Arcanium, pemandangan menakjubkan, menara penyihir berwarna-warni, dan berbagai akademi sihir terbentang di hadapanku. Kereta-kereta ditarik oleh kuda bersayap dan pulau-pulau kecil melayang di udara. Jalanan cukup ramai dengan siswa, termasuk aku, yang keluar untuk membeli buku dengan terburu-buru. Pria dan wanita terlihat berjalan berpasangan. Mereka benar-benar ceria, anak-anak muda itu. Jalan-jalan yang indah beraspal dan bangunan-bangunan berwarna-warni berjajar satu demi satu. Saat aku memasuki gang sambil mengagumi inti dari rekayasa sihir, aku segera mengaktifkan berkedip untuk menjauh. Apakah di sini? Aku tidak ingat. Dalam permainan, seseorang bisa secara otomatis menekan dengarkan kuliah. Tetapi dalam kenyataannya, seseorang membutuhkan buku jurusan. Hal yang konyol lainnya adalah bahwa peningkatan nilai berbeda tergantung pada buku jurusan yang digunakan. Awalnya, aku ingat membeli buku di toko buku yang cukup terkenal di kota. Ada banyak jenis buku serta banyak pelanggan, jadi kupikir itu lebih baik. Namun aku salah. Belakangan diketahui oleh para pemain bahwa ada buku-buku tersembunyi di seluruh kota yang menambah nilai. Khususnya, toko buku, di mana buku-buku seperti itu paling sering tersembunyi adalah toko buku tanpa nama. Ia mendapatkan namanya karena papan namanya kosong. Setelah berkeliaran di gang untuk beberapa saat, aku tiba di toko buku tanpa nama. Itu adalah tempat yang cukup tua. Saat aku membuka pintu kayu yang berderit dari toko buku yang hampir runtuh, yang terlihat seperti bisa menakuti hantu sekalipun, bau buku yang berdebu menyambutku. Ada seorang pria tua yang tertidur di konter. Orang tua mesum itu berpura-pura tertidur seperti itu dan mengamati tamu dengan keterampilan deteksi sihir. Yah, selalu ada sesuatu yang unik tentang penyihir yang berumur panjang. Tanpa ragu, aku berjalan masuk. Tempat itu cukup tua, tetapi ada catatan tangan Maela. Dia adalah seseorang yang lulus dari Akademi Stella sebagai siswa terbaik 10 tahun yang lalu. Aku tidak tahu mengapa itu dijual di sini. Namun, jika kamu mengikuti kelas rekayasa sihir dengan catatan tangan itu, kamu akan mendapatkan nilai sempurna hampir tanpa syarat. Nilai-nilaiku mungkin tidak terlalu penting karena aku memiliki sentient spec, tapi ada resep-resep tersembunyi di dalamnya, jadi mungkin aku bisa menemukan sesuatu yang berguna nanti. Selama aku memiliki itu, aku bisa mempelajari sisanya dengan hanya buku-buku biasa. Bagaimanapun, aku mendapat nilai sempurna berkat sentient spec. Mari lihat. Sepertinya aku menemukannya. Tidak ada yang menyentuhnya. Nama Maela jelas tertulis pada kata tantangan teori rekayasa sihir. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa memiliki banyak noda tangan menjengkelkan, tetapi itu bermanfaat bagiku. Buku-buku lama bagaimanapun juga selalu lebih disukai. Saat aku meraihnya, sebuah pergelangan tangan putih muncul dari sisi lain dan meraih buku yang telah kupilih. Oh? Aku sedikit menoleh dan melihat seorang gadis berambut biru langit sedikit lebih kecil dariku dengan panik menarik kembali tangannya seolah terbakar. Sambil aku menarik tanganku, aku merasa sedikit bingung melihatnya. Aisel, apa? Apakah kamu mengenalku? Hah? Kamu tahu kamu terkenal. Itu karena Aisel Morph, yang juga disebut Nyonya Lah Malang, sedang menatapku dengan sebuah buku bekas tua di pelukannya. Dia mengibaskan helaian rambut biru langitnya yang bergelombang dan menatapku dengan tajam. Oh, kamu. Yang dari sebelumnya? Senang kamu mengingatku. Tapi bisakah kamu tidak ingat kalau kita sudah bertemu 2 kali sebelumnya? Aisel berdiri seperti itu untuk sementara waktu dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku menikmati diskusi tadi. Cukup mengecewakan bahwa kamu tidak menjelaskannya sampai akhir.
Kalau dipikir-pikir, Aisel tidak bisa menyelesaikan semua masalah itu. Jadi, sambil mencoba menyelesaikan masalahnya, mungkin atau mungkin tidak ada cerita tentang membangun hubungan dengan Mayu Seong. Bagaimanapun, senang bertemu denganmu, katanya sambil memalingkan kepalanya dengan dingin dan pergi ke sisi lain. Ngomong-ngomong, mengapa dia ada di toko yang menjual buku bekas? Aku segera menarik keluar catatan Maela. Karena aku tidak kehilangan ini, semuanya berjalan dengan baik. Kemudian aku mengambil buku-buku lain satu persatu dan melirik ke arah Aisel. Dia juga sedang mengambil buku-buku satu persatu, tetapi anehnya, dia tampak memperhatikan label harganya. Oh, begitu. Toko buku ini kebanyakan menjual buku bekas, jadi seseorang jarang datang ke sini, kecuali dia adalah siswa miskin sepertiku. Namun, masuk ke salah satu dari 5 sekolah bergengsi Arcanum hanya untuk mereka yang benar-benar kaya. Itu berarti, beberapa siswa dari latar belakang sepertiku harus menghabiskan seluruh tabungan hidup mereka tepat sebelum orang tua mereka meninggal untuk membayar biaya kuliah. Dengan kata lain, datang ke toko buku darurat, berarti dia semiskin aku. Itu agak menyedihkan.